Silakan open cam-nya agar proses penyampaian materi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Condro sudah bergabung di Zoom. Untuk seluruh proyek dan mitra marketing Syariman Properti Syariah, silahkan yang sedang tidak dalam perjalanan atau sedang luang waktunya di Jumat pagi ini, silahkan untuk masuk ke Zoom-nya karena sebentar lagi kajian pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk sekali lagi untuk seluruh proyek, silahkan open cam-nya untuk menjadi sebuah penghormatan dan penghargaan kepada guru kita. Tema pagi hari ini adalah tema yang cukup menarik. Kenapa? Karena Karena di dunia maya jual beli saham itu salah satu metodologi untuk kaya dengan cepat, tapi apakah itu semua memenuhi unsur halal haramnya? Insya Allah pagi hari ini guru kita akan menyampaikan tinjauan hukum syariatnya tentang jual beli saham. Silakan yang belum open cam, diusahakan selama tidak ada uzur syar'i, silahkan buka kameranya agar energi, agar pesan, agar materi yang disampaikan dan guru kita Ustadz Dwi Condro bisa berinteraksi juga dengan kita. Bukan kita yang hanya berinteraksi dengan beliau karena beliau pasti open cam. Kita juga open cam agar beliau juga bisa melihat wajah murid-muridnya. Ya, langsung karena waktunya sudah memenuhi syarat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman lillahi rabbil alamin. Untuk semua karyawan, semua mitra Syariman Properti Syariah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi secara online untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu. Insya Allah pagi hari ini materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dwi Condro adalah tentang hukum jual beli saham. Semoga materi pagi hari ini bisa membuka hasanah berpikir kita, bisa membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya tidak semuanya yang menghasilkan uang itu bisa kita usahakan atau bisa ikhtiarkan, karena kita sebagai umat Islam terikat dengan hukum syara, terikat dengan hukum halal haram. Dan semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi bagian ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Sholawat serta salam di hari Jumat yang penuh keberkahan ini semoga tersampaikan kepada junjungan kita, suri toladan kita, pengusaha yang menjadi acuan kita dalam berbisnis, Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah syafaat itu nanti bisa kita rasakan, nanti bisa sampai kepada kita di mana tidak ada syafaat yang bisa kita rasakan, yaitu di yaumil qiyamah. Semoga pagi hari ini juga menjadi bagian dari ittiba kita, menjadi bagian dari ketaatan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Salah satunya adalah
bermajlis ilmu dan belajar tentang fikih muamalah. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kepada Gurunda Ustadz Dwi Condro, kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang jual beli saham, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama Allah, khususnya berkaitan dengan fikih muamalah ya. Kita sudah pembahasan fikih-fikih muamalah kontemporer. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang hukum jual beli saham. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum jual beli saham, untuk bisa memahami harus berangkat dari fakta ya. Mulai dari apa yang disebut saham, dan yang paling penting itu bagaimana transaksi-transaksi jual beli saham di pasar saham. Baik, kita berangkat dari definisi saham. Saham itu apa? Definisi saham menurut Kepres RI nomor 60 tahun 1988 tentang pasar modal yaitu saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Sebagaimana diatur dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau BALT ya. Nomor 23 tahun 1847. Berarti sebenarnya hukum-hukum yang dipakai di Indonesia ini warisan Anda. Termasuk diantaranya adalah Stadbalt, itu hukum hukum dagang zaman Belanda. Itu 847, sampai sekarang masih dipakai. Kemudian yang disebut dengan saham menurut definisi Kepres nomor 60 tahun 1988. Jadi inti saham itu apa? Saham itu tanda bukti penyertaan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan modal itu khusus pada perseroan terbatas. Jadi dengan kata lain yang berhak menerbitkan saham itu adalah perseroan terbatas. Maka dua hal penting ini harus menjadi pegangan penting. Yang pertama saham itu ada penyertaan modal. Yang kedua yang berhak menerbitkan saham itu adalah PT, perusahaan terbatas. Ini definisi saham. Kemudian yang kedua, seperti yang kita sampaikan, karena muamalah itu lebih menitik beratkan kepada proses transaksinya atau proses jual belinya, maka harus kita lihat secara objektif ya, secara faktawi, bagaimana proses transaksi jual beli saham, termasuk obligasi di pasar saham. Ternyata banyak modelnya ya. Paling tidak ada 4 model penting, mungkin ada lebih 4 ya, tapi yang penting yang sudah banyak dikenal, itu ada 4, yaitu spot, yang kedua trading on margin, yang ketiga wholesale, yang keempat option. Nah, dari 4 ini memang yang paling kental itu spot dan short sale ya, nomor 1, nomor 3. Kita mulai nomor 1, yang disebut spot itu apa? Jadi yang disebut spot, transaksi spot bisa disebut transaksi langsung atau transaksi pasar masa sekarang. Proses pembeli membayar harga secara sempurna dan menerima surat berharga dari penjual dengan prosedur yang ada dalam pasar modal. Jadi hari ini dia beli, hari ini dia bayar, dan hari ini dia terima sahamnya.
jual beli ini dilakukan secara tunai. Walaupun faktanya tetap paling cepat 2 hari ya. Tapi secara teori yang disebut spot itu jual beli masa sekarang. Beli sekarang, bayar sekarang, terima sahamnya sekarang. Surat berharganya diserahkan secara langsung dan tidak ada tangguh sama sekali. Ini disebut transaksi on the spot ya. Kemudian yang agak kompleks itu disebut trading on margin. Nah, ini prosesnya bagaimana kita lihat. Ternyata trading on margin, pembeli membayar sebagian dari saham secara tunai, kemudian pialang, jadi pialang itu broker khusus saham ya. Jadi yang main jual beli itu sebenarnya pialang, bukan pemilik duitnya ya. Kalau bos-bosnya ya nggak akan terjun langsung, cuma telepon-telepon saja. Ini bos, gimana bos, ini harga naik, mau apa, mau jual. Yang main pialang atau broker ya. Untuk trading on margin, beli saham tapi yang dibayar tunai sebagian, mungkin 50%, kemudian sebagian lain dicarikan utangan ke bank untuk apa? Untuk mencari kredit ya. Syaratnya, surat berharga objek transaksi tersebut dijadikan jaminan. Jadi dia beli saham misalnya 1 juta lembar saham, dia bayar hanya 500.000, 500.000 dari saham ini digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan utang. Nah, siapa yang meminjam itu? Yang meminjam atas nama pialang ya, bukan atas nama pemilik uang. Ini surat berharga didaftarkan atas nama pialang, bukan atas nama pembeli. Nah, kemudian pihak pialang membayar bunga kepada bank atas pinjaman tersebut. Nah, pialang main selisih margin ya, margin bunga. Jadi pialang membebankan harga yang lebih tinggi kepada pembeli dibanding dengan harga bunga yang ditetapkan oleh bank. Nah, para spekulan menggunakan transaksi ini karena adanya ekspektasi kenaikan harga pasar dari surat harga, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding kalau dia beli dengan cash atau tunai. Ya namanya spekulasi, tentu harus ada prediksi ya. Kalau prediksinya meleset ya bisa jeblok, kalau prediksinya benar-benar sesuai ya keuntungannya besar. Spekulan menggunakan transaksi ini karena adanya ekspektasi kenaikan harga pasar dari surat berharga, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding dia membayar. Nah, kita lihat contoh prakteknya bagaimana. Misalnya Patrick, nah Patrick itu temannya SpongeBob ya, Patrick Star. Patrick membeli 100.000 saham pada pialang saham dengan harga 10.000 lembarnya. Ini contohnya 100.000 aja. Patrick membayar saham tersebut separohnya, yaitu 500 juta. Kalau totalnya 1 miliar, per lembar 10.000, kalau beli 100.000 1 miliar. Tapi dia bayar tunai hanya 500 juta. Kemudian yang 500 juta sisanya dibayar oleh bank dengan hutang atas nama pialang tadi. Misalnya dibandingkan bunga 7% per tahun. Ini bunga yang sangat rendah ya. Hanya contoh saja. Kemudian pialang memberikan bunga kepada Patrick 10%. Jadi pialang main selisih bunga 3%. Terus 1 bulan kemudian, nah Patrick menjual seluruh saham tersebut. Ternyata harga saham sesuai prediksi naik 15%. Nah, kalau dia itu beli tunai ya, kemudian sebulan kemudian dijual semuanya,
dia dapat keuntungan 15% dari 1 miliar. Langsung semuanya 150.000. Tapi karena dia itu hanya tunai separuh, separuhnya utang, keuntungannya 1% kali 15% tadi. 15% ini keuntungan namanya capital gain ya. Tapi harus dikurangi beban bunga utang tadi. Bunga utangnya berapa? Karena 1 bulan ya. Dia utang 500 juta, bunganya 10%, yang mengenakan bunga 10% itu pialang, dibagi 12 karena per bulan. Temunya harusnya 150 juta, tapi harus dikurangi bunga untuk pialang tadi, 4.166.000, berarti keuntungan yang didapat hanya 145 jutaan saja. Dan pialang dapat keuntungan mana? Dari selisih bunga tadi 3%. Berarti 500 juta kali 3% bagi 12 sama dengan 1.200.000. Untuk mudahnya saja. Keuntungan bank berarti 7% kali 500 juta bagi 12 sama dengan 2.116.000. Kira-kira 3 jutaan. Ini per bulan ya. Itu kalau bunganya sangat rendah. Jadi ini kalau prediksinya kena ya, naik 15% jelas untung. Dan kenapa dia pakai trading on margin itu? Supaya kalau rugi, ruginya tidak terlalu besar. Itu hitungan spekulasi. Oke, yang nomor 3 short sale. Short sale. Ini yang paling banyak dilakukan. Short sale, penjual melakukan penjualan terhadap surat berharga, bisa saham obligasi ya, yang tidak dia miliki pada waktu akad penjualan. Dia menjual tapi belum punya sahamnya. Namun dia melakukan pembelian pada waktu jatuh tempo dan menyerahkan kepada pembeli atau dengan cara berutang kepada pialang. Semuanya utang pada pialang, pialang nanti utang kepada bank. Pada kondisi ini, pialang menyimpan harga sampai penjual membelinya dan menyerahkan ke pialang. Penjual melakukan proses ini karena memperkirakan harga akan jatuh. Jadi prediksinya harus benar. Contohnya, jika dia menjual surat berharga hari ini dengan harga 2.000 ya, misalnya per lembar 2.000 rupiah, dan dia memperkirakan 15 hari lagi harganya jatuh. Misalnya jadi 1.500 pada saat jatuh tempo serah terima barangnya ya, serah terima sahamnya. Dan menyerahkannya kepada pembeli dalam akad short sale yang telah membeli darinya dengan harga 2.000. Ingat, short sale itu akadnya sekarang dengan harga sekarang, yang disepakati harganya sekarang, tapi penyerahannya misalnya 15 hari lagi, 2 minggu lagi. Nah, ketika jatuh tempo 15 hari lagi, harganya bisa naik, bisa turun. Ketika harganya itu turun, karena tadi penjual kan belum punya barangnya, dia berjanji akan menyerahkan barangnya atau sahamnya itu 15 hari lagi. Dia belum punya sahamnya. Dia nunggu sampai 15 hari, ternyata betul prediksinya. Harganya turun jadi 1.500. Berarti kan dia membeli, misalnya membeli 1 juta lembar saham, saat jatuh tempo harganya 1.500, tapi sudah berjanji akan menjualnya kepada pembeli dengan harga 2.000. Nah, dia untung 500 rupiah per lembar. Bayangkan kalau itu 1 juta lembar, dia untung 500 juta dalam waktu 15 hari. Itu kalau prediksinya benar. Kalau prediksinya salah, ya bisa sebaliknya. Nah, bagi pembeli, prediksinya kebalikan tentu saja. Pembeli melakukan proses ini karena prediksinya harga akan naik.
Karena kalau harganya naik dari 2.500 menjadi 2.500 perlunya setelah 15 hari, dia akan menerima 1 juta lembar saham, dia bayar hanya 2.000 per lembarnya. Hanya 2.000 per lembarnya. Nah, itu kan berarti dia langsung untung 500.000 kalau dijual hari itu juga. Jadi begitu dia terima, misalnya 1 juta lembar saham, dan dia harus membayar 2.000 rupiah per lembar. Maka dia sebenarnya hanya mengeluarkan 2 miliar, misalnya saja ya. Terus nanti dia saat itu juga bisa menjual sesuai harga hari itu, yaitu 2.500 per lembar, maka dia untung 500 rupiah kalikan 1 juta lembar saham. Ini prediksi pembeli. Nanti sama-sama bertarung untung-untungan atau spekulasi. Kalau yang satu untung berarti yang satu buntung ya. Sebaliknya. Yang keempat, option. Transaksi ini tidak terjadi pada surat berharga, tetapi pada objek, yaitu call option, yaitu hak beli, dan put option, hak jual atas surat berharga, sehingga objek akadnya itu adalah hak option tadi, call option atau put option. Ya, ini mirip-mirip soft sale. Sebenarnya mirip short sale, bedanya apa? Bedanya ada opsi. Nanti ketika jatuh tempo bisa menjual, bisa tidak. Jadi transaksi option adalah akad yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli atau menjual surat berharga tertentu pada masa yang akan datang dengan harga tertentu yang ditentukan pada waktu akad. Seperti short sale tadi ya, akadnya sekarang dengan harga sekarang mau beli 1 juta lembar saham, tapi nanti serah terimanya 15 hari lagi. Terus apa yang membedakan antara short dengan option? Kita lihat contohnya. Misalnya Frederick memiliki 100.000 saham di perusahaan Bonex ya. PT Bonex ya, Bondo Nekat. Ya untuk contoh aja ya asal-asalan. Harga saham pada waktu itu adalah 5.000 rupiah per lembarnya. Sebagai ganti dari menjualnya, Frederick melakukan transaksi option dengan Bobby. Ini nggak ada hubungannya dengan gubernur ya. Misalnya, transaksi optionnya adalah 5.000 rupiah untuk tempo 1 bulan setelah akad. Jika waktu tempo serah terima saham itu harga naik menjadi 6.000 rupiah, maka Bobby sebagai pembelinya bisa meneruskan akad. Jadi kalau naik itu yang untung siapa? Pasti pembeli. Kalau naik, pembelinya untung, penjualnya rugi. Tapi kalau yang untung adalah penjualnya, pembelinya jelas rugi. Nah, ternyata naik dari 5.000 menjadi 6.000 rupiah, maka tentu yang senang Bobby-nya. Bobby akan meneruskan akadnya, kemudian menjualnya saat itu juga langsung dapat untung 1.000 rupiah per lembarnya, kalikan 100.000, dia akan dapat 100 juta. Tapi keuntungan 100 juta ini tidak diterima semuanya. Karena apa? Dipotong biaya option istilahnya. Biaya optionnya 50%. Jadi harusnya untung 100 juta, dipotong option 50 juta, sehingga dia hanya terima uang 50 juta. Kenapa ini dipakai transaksi option ini? Nah, penjelasannya, pihak penjual yaitu Frederick ya, jelas dia rugi. Tapi ruginya tidak terlalu besar. Harusnya dia rugi 100 juta, tapi dia harus membayar hanya 50 juta saja. Karena apa? Dipotong biaya option. Nah, option itu dipakai untuk apa? Untuk mengurangi kerugian, tapi konsekuensinya mengurangi keuntungan juga. Nah, jadi kalau nggak rugi, kalau rugi ya nggak rugi-rugi amat.
Kalau untung ya nggak untung-untung amat, namanya option ya. Sebaliknya jika harga saham turun, Bobby jelas rugi, pembelinya kan Bobby. Maka dia bisa membatalkan akadnya. Jadi option itu boleh melanjutkan belinya, boleh membatalkan. Tapi dia cukup membayar optionnya saja, yaitu 50 juta. Dia nggak rugi 100 juta, tapi hanya rugi 50 juta, dia nggak dapat apa-apa karena membatalkan jual beli. Itulah yang disebut option. Alhamdulillah selesai fakta-faktanya. Terus bagaimana kita menghukumi jual beli saham itu? Nah, hukum beli saham seharusnya kembali pada materi dasar ya. Untuk mengetahui hukum jual beli saham seharusnya dikembalikan pada keberadaan PT itu sendiri atau perseroan terbatas. Bagaimana status hukum PT menurut tindakan hukum syariat? Ingat, dulu sudah pernah dijelaskan, hukum syariat ada dua, yaitu hukum wad'i dan ada hukum taklifi. Kalau hukum taklifi itu bicara wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi berbicara hukum perbuatan secara langsung. Tapi kalau hukum wad'i itu hukum yang melandasi hukum taklifi. Jadi kalau kita membangun perusahaan atau sirkah dengan akad yang tidak sesuai syariah, maka dalam tinjauan wad'i jatuhnya batal. Jadi hukum wad'i itu ada 5 juga. Yang pertama sebab, yang kedua adalah syarat, yang ketiga mani, yang keempat azim soh, yang kelima sah batal fasad. Itu yang disebut dengan hukum wad'i. Nah, bagaimana status hukum perseroan terbatas menurut tinjauan hukum syariat? Yaitu menghukumi keberadaan PT menurut hukum tinjauan hukum wad'i. Maka harus dilihat proses pembentukannya. Nah, dulu sudah pernah dibahas di hukum PT ya. Pendiriannya yang pertama, beberapa orang melakukan pendirian perseroan dengan sistem perseroan. Lalu perseroan tersebut melempar saham kepada khalayak agar bisa menjadi anggotanya. Apabila waktu pendaftaran berakhir, maka dilakukan RUPS untuk memberikan masukan tentang sistem perseroan serta menentukan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris tersebut akan mengangkat Dewan Direksi untuk mengoperasikan perusahaannya. Setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya, berhak untuk hadir dalam RUPS. Suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada jumlah orang. Nah, ini sudah pernah dibahas. Nah, untuk menghukumi dalam tinjauan hukum wad'i, maka bisa dilihat ta'rif sirkah secara Syirkatu syar'an hiya akdun bainasnaini fa'aksara yattafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdirif. Sirkah adalah akad antar dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sudah berkali-kali kita bahas ya. Nah, kesimpulannya apa? Kata kunci sirkah itu alal qiyami bi amalin maliyin. Jadi akad sirkah itu tujuannya untuk mewujudkan usaha bisnis. Nah, kesimpulannya dalam PT ternyata alal qiyami bi amalin maliyin tidak terwujud. Kenapa? Karena dalam PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad sempurna, yaitu ijab dan qabul. Kenapa tidak ada ijab qabul? Karena tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Jadi PT-nya syirkatul mal, persekutuan modal saja, tapi justru pengelolaannya diserahkan pada pihak lain, yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi diakad dengan akad ijaroh, bukan dengan akad sirkah. Maka berlaku kaidah yang dulu pernah kita jelaskan, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokoknya, maka gugur akad turunan-turunannya. Dulu contohnya kalau akad nikahnya tidak sah, misalnya pacaran saja, saling sayang, saling cinta, kemudian menuntut akad nafkah.
nafkah itu turunan dari nikah. Kalau nikahnya tidak sah, maka akad nafkahnya tidak sah. Demikian juga pengangkatan dewan direksi, pengangkatan karyawan itu merupakan turunan dari akad sirkah. Kalau akad sirkah belum sah, berarti akad turunannya juga tidak sah. Kesimpulan hukum WATI, PT dianggap hanya merupakan kesepakatan pihak saja terhadap syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Sehingga akad membutuhkan PT itu tidak sah atau batil. Pengangkatan dewan direksinya, ini konsekuensinya, ia menjadi tidak sah sehingga haram hukumnya. Pengangkatan karyawannya tidak sah sehingga haram hukumnya, transaksi jualnya tidak sah, haram hukumnya, sewa menyewa yang dilakukan PT itu tidak sah sehingga haram hukumnya. Konsekuensi lanjutannya apa? Yang diterbitkan juga batil, maka jual beli saham juga batil. Hal itu sesuai kaidah syara, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur masalah pokok, maka gugur juga semua urusan-urusan cabangnya. Semua akad-akad turunan. Alhamdulillah selesai. Semoga bisa difahami. Kalau belum, bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ternyata penjelasannya itu simpel lah, tapi mikirnya lama tadi ini, Ustadz. Karena yang di luar sana ketika para trading ini memberikan iming-iming tentang kekayaan yang meningkat dengan drastis ini, mungkin umat Islam banyak yang tergoda, Tat. Dan mereka nggak tahu sama sekali tentang akad-akad yang tadi sudah disampaikan oleh Sadri Condro. Nah, silakan kepada para peserta atau para eh, yang ikut kajian pagi hari ini, jika ada yang bingung berkaitan dengan jual beli saham, silakan ditanyakan melalui kolom chat. Ustaz, berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, izin bertanya, Ustaz. Kalau kita melihat dasar hukum pembuatan PT itu sudah batil dari awalnya, berarti secara mutlak berdasarkan hukum tadi, semua hal yang berkaitan dengan itu semua adalah kebatilan dan haram, Tat ya. Nah, yang mau saya tanyakan, Tat, apakah ada hubungannya tentang maraknya atau masifnya iklan-iklan trading yang ada di media-media sosial yang seolah-olah akan membuat kita kaya dengan cepat itu bagian dari ini mungkin agak melenceng sedikit, Tat. Kaitannya dengan Gozul Fikri, Tat. Kaitannya dengan pengalian bahwasanya oh kita bisa kaya dengan cepat nih dengan sistem seperti ini gitu, Tat. Iya, kalau pernyataan mereka iklan ya mungkin tidak terlalu jauh ya. Tidak sampai membayangkan perang pola pikir. Tapi mereka ya hanya sekedar ya pengen meraup untung yang besar saja gitu. Oh, siap Jadi, siap. jadi ya kalau hanya pemain-pemain mungkin pialang-pialang atau fundraising ya itu ya mikirnya pokoknya pengen keuntungan. Dan memang eh, kita lihat faktanya trading di stock exchange atau trading di pasar modal ini sangat menjanjikan. Jadi banyak orang itu yang bisa menjadi super kaya karena fasilitas saham ini. Kalau bisnis itu hanya mengandalkan bisnis-bisnis yang tradisional ya. Jadi dia misalnya punya properti, kemudian dia jual dapat untung dan kemudian untuk modal berikutnya itu untuk bisa sampai level triliun-triliunan itu ya butuh Waktu berapa lama gitu, Tat. tahun ya, berapa puluh tahun. Tapi kalau main saham itu hitungannya bisa harian, bisa hanya bulanan. Orang bisa dapat triliunan itu hanya hitungan hari. Asal pinter main saham ya. Apalagi ada modal yang mencukupi. Main miliaran digoreng-goreng itu bisa hasilkan triliunan. Dia bisa mengorbankan miliaran. Misalnya saham-saham, mohon maaf ya, mungkin ada marketplace ya. Sebenarnya sekarang orang itu tidak pernah berpikir retail ya. Jualan-jualan retail itu untung syukur nggak untung. Sebenarnya yang dituju itu adalah permainan sahamnya itu. Misalnya satu marketplace, merek Orange misalnya. Siap siap, Tat.
dia masuk ke pasar itu mungkin belum terkenal menghadapi raksasa yang bagaimana dia agar menang, dia harus bakar bakar dolar dulu, bakar miliar-miliaran dulu dengan cara misalnya menggratiskan ongkir ya. Dia iklan di Oh, TV, iklan di sosmed, kemudian dia menjanjikan gratis ongkir. Kita bisa bayangkan. Nah, saya pernah dapat info untuk menggratiskan ongkir itu paling enggak dia membutuhkan investasi bisa mungkin 500 miliar gitu loh. Dia buang itu 500. Ongkir itu mahal sekali loh. Kalau dikalikan berapa juta. Akhirnya semua kan tumplek blek di marketplace itu. Itu efeknya apa? Menaikkan nilai saham. oke, oke, oke. Kalau sahamnya naik, ya hitungannya bukan miliar lagi, hitungannya sudah triliun. Itu luar biasa. Sehingga eh, kalau kita ini ingin bisnis modern, bisnis cepat kaya, nggak bisa lepas dari pasar saham. Makanya bagi sebagian pengusaha Muslim, mimpi besarnya itu bisa IPO pasar saham. Saya pernah dapat info dari teman-teman yang ikut pelatihan, ternyata dia yang disebut bisnis sukses, puncaknya apa? Kalau bisa IPO, jadi perusahaannya itu bisa apa menjual, menerbitkan saham di pasar saham. IPO kan inisial public offering ya, itu penawaran saham perdana. Makanya umat Islam sekarang bermimpi semua. Mimpi besarnya apa? Dalam bisnisnya sudah bisa IPO di saham. Nah, kalau bisa masuk pasar saham, kebutuhan berapapun modalnya itu kecil kan. Misalnya properti, ada lahan berhektar-hektar, mau beli nggak ada duitnya. Cari utangan bank susah gitu. Coba kalau bisa apa melempar, dia tinggal terbitkan saham saja. Butuhannya berapa triliun. Nah, supaya sahamnya dilirik oleh para pialang, dia harus menaikkan brandnya, menaikkan apa eh, tren tren dari brandnya itu supaya naik. Nah, dia harus melakukan berbagai cara agar brandnya itu bisa naik, yaitu strategi-strategi main saham itu seperti itu ya Allah. Siap. Ustaz, mohon izin tak ada peserta yang bertanya, Tat. Assalamualaikum, Ustaz. Gimana hukumnya jika jual beli saham itu ketika seandainya PT itu dalam akad syariahnya sesuai hukum syara, Ustaz? Iya, jadi eh, kalau T-nya sesuai syariat itu kalau nanti jual beli sahamnya tetap di pasar modal pasar modal yang segitu itu nanti pembahasannya minggu depan ya. Karena minggu depan insya Allah kita akan bahas pasar saham syariah. Pasar syariah. Siap, siap, Tat. Siap, Tat. Siap, Tat. Menjualnya tetap di apa pasar saham syariah. Ya itu nanti kita lihat. Kalau pengen spillnya ya jangan khawatir, insya Allah tetap haram. Siap, siap, Tat. Ustaz, izin satu lagi, Tat. Assalamualaikum, Ustaz. Ada info bahwa saham konvensional jika dibeli 100 lot dipinjamkan jadi 300 lot, tapi 200 lotnya itu harus dikembalikan dengan bunga jika tidak dibayar sahamnya. Akan dipaksa bayar pada waktu tertentu, sedangkan di saham syariah tidak dipinjamkan seperti itu. Iya. Jadi kita harus paham yang disebut saham syariah ya. Yang itu belum kita bahas sih. Yang disebut saham syariah itu sebenarnya sampai sebatas mana sih? Apakah benar-benar ada saham syariah dan apakah benar-benar ada transaksi-transaksi saham syariah yang benar-benar syariah itu di pasar saham syariah. Itu yang harus kita buktikan. Itu yang belum kita bahas. Siap, 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 siap. Ustaz, izin bertanya, Tat. Berarti ketika tadi yang saya Ustaz sampaikan ketika ada perusahaan-perusahaan untuk menaikkan ratingnya agar para pialang saham itu tertarik untuk mau mendagangkan sahamnya itu berarti skandal-skandal atau hal-hal yang mungkin gimmick-gimmick itu memang itu salah satunya untuk menaikkan itu tadi ya, trending mereka agar mereka itu laku gitu tadi ya. Ya, itu diperlukan, sangat diperlukan. Jadi, apalagi dekat dengan penguasa ya.
itu bisa main-main isu politik, ya, isu politik. Siap, 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 siap. Untuk agar situasi itu bisa menakutkan untuk menjatuhkan saham, mungkin eh, telepon presidennya, bos, nanti besok apa ya, pura-pura masuk rumah sakit lah. Oh, ternyata Pak Presiden sedang sakit parah dirawat. Itu menimbulkan kepanikan, harga-harga saham bisa jatuh. Bagi mereka yang ingin belanja saham. Nanti kalau pengen menaikkan ya situasinya dibalik. Wah, di mungkin dengan musar politiknya, kemudian dia ketemu salaman gitu loh. Dulu musuhnya gitu. Misalnya Partai Hijau lawan Partai Merah dulu musuhan, tiba-tiba konferensi pers dia salaman. Wah, itu menaikkan nilai saham. Kestabilan pasar tadi ya. Iya. Nah, itu gimmicknya gitu loh. Oke, Tat. Ini untuk Bapak Adi, untuk saham syariah insya Allah kita bahas di pekan depan Ustaz ya, untuk Insya Allah. pembahasan tentang saham syariah. Iya. Ini Tat, Bedanya apa nanti kita bahas. siap. Tat, saya mau izin bertanya lagi Tat. Jadi ketika tadi berkaitan dengan isu politik itu ternyata bisa menaikkan atau menurunkan harga saham Tat. Sebenarnya Tat, kalau kita saat ini kan kita memang sadar bahwasanya eh, sistem kita saat ini kan bukan sistem Islam, Tat. Tapi sebenarnya, Tat, kalau menurut sejarah, Tat, apakah memang ketika nanti Islam itu apa ekonomi Islam itu menjadi acuan, saham ini diperlukan, Tat, untuk pasar saham ini, Tat. Kalau memang besok kita ada mungkin membahas saham syariah, Tat. Apakah ini hanya pasar saham itu hanya ada di sistem ekonomi selain Islam? Iya, ini memang pembahasan ekonomi ya, sistem ekonomi. Jadi saya biasanya kelas kelas saya bedakan kelas ekonomi dengan kelas bisnis. Siap, 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 Tat. Kelas bisnis itu memang mikro ya skalanya. Seperti kelas sekarang ini kelas ekonomi mikro. Tapi kalau ekonomi makro, saya sebut sistem ekonomi. Nanti kita akan tahu dalam sistem ekonomi Islam, bank dan pasar modal itu tidak diperlukan. Oh, Tidak hanya saham ya atau pasar modal, tapi bank juga. Makanya saya sering menyebut bank dan pasar modal itu memang jantungnya ekonomi kapitalis. Saya oh, sebut siap. jantung karena dia pusat peredaran darah. Jantung itu kan pusat peredaran darah. Yang namanya jantung, semua darah itu disedot masuk ke dalamnya, kemudian dari jantung itu pula darah dipompa keluar darinya. Nah, darah ekonomi itu kan mata uang. Kita bisa melihat sekarang ini, tidak ada duit yang tidak kesedot ke bank. Semua duit masuk ke bank. Nah, kenapa duit bisa masuk bank? Penyedotnya pakai bunga. Dan bagaimana duit itu bisa keluar dari bank, itu juga karena bunga. Jadi pompanya itu adalah suku bunga. Oke. Oleh karena itu, saya sebut bank itu jantungnya ekonomi kapitalis. Dan ini sudah kita bahas dalam kelas ini. Dulu tentang perbankan syariah kan sudah kita bahas. Bahwa bank syariah bank konvensional tidak mungkin disyariahkan. Mau jungkir balik ya nggak bisa. Dan itu sudah kita bahas kan. Siap, Tat. Namanya aja, Tat, yang dirubah, Tat. Jadi tetap ada itu. Makanya lebih baik dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Siap, Tat. Siap, Tat. Tat, ini ada pertanyaan lagi, Tat. Apa hukum transaksi kita di perbankan seperti buka rekening, menabung, dan lain-lain, sedangkan pendirian PT perbankan sendiri itu tidak sesuai dengan hukum WATI, Tat. Kaitannya tadi, Tat, yang Ustadz jelaskan tentang kalau dari hukum asalnya itu haram, maka semua hukum cabangnya itu haram. Mohon di itu, Tat. Mohon dijelaskan, Tat. Ya ini sudah bolak-balik kita bahas ya. Di materi muamalah dasar dulu sudah kita jelaskan. Prinsip muamalah itu dilihat zahirnya saja. Karena Nabi bersabda, nahnu nahkumu bidzahiri. Wallahu yatla asarairah. Jadi kita ini disuruh menghukumi dalam muamalah itu zahirnya saja. Urusan batin serahkan pada Allah. Maksudnya apa? Muamalah tidaknya itu tergantung rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak ketika berakad. Sedangkan kesalahan pihak satu tidak dibebankan pada dua. Siap.
Misalnya Nabi dalam posisi membeli, dia sebagai pembeli kan benar ya. Selama jual belinya benar, itu nanti Nabi melakukan tindakan itu yang halal. Nah, terbukti dalam hadis Nabi banyak Nabi itu membeli barang kepada orang Yahudi. Dan jelas orang Yahudinya itu juga bisnisnya bisnis riba. Jadi dia sebenarnya dapatannya dari riba kemudian jualan. Jadi sebenarnya sudahlah orang kafir, dia itu hartanya haram, tapi ya Musuh pisan Tat ya. bagi Nabi tetap melakukan transaksi. Siap, 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 Tat. Ini menunjukkan bagi pembelinya itu halal, penjualnya tetap haram. Demikian juga nanti kalau kerja di juga sama. Kalau kita hanya karyawan biasa ya halal, bagi pemilik PT-nya tetap haram. Termasuk kita membuka rekening di bank. Nah, dulu sudah pernah kita bahas apa yang masih bisa kita manfaatkan dari bank syariah. Nah, ini sudah kita bahas. Kalau ketinggalan ya silakan diputar rekamannya. Siap, Tat. Siap, 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 Tat. Nanti kita putar lagi rekamnya untuk menjadi pengingatan. Jadi ketika kita membicarakan pasar saham ini memang jadi apakah kejatuhan dari jantung ekonomi kapitalis itu indikasinya adalah salah satunya indikasinya jatuhnya pasar saham mereka, Tat? Iya, selalu terjadinya krisis dari apa waktu-waktu yang sekarang ini berjalan. Krisis pertama yang paling besar di era modern itu kan 1930 disebut The Great Depression. Jadi dalam ekonomi itu dianggap krisis paling besar kalau sudah masuk depresi ya. Jadi si manusia juga ekonomi itu mungkin ada masa-masa dia stres, kemudian dia itu apa? eh, dia itu kemudian depresi, kemudian dia gila, kemudian dia mati gitu. Dalam ekonomi juga mungkin ada yang disebut mengalami pelambatan, mengalami resesi, kemudian baru depresi gitu. Nah, depresi besar 1930. Kenapa terjadi kejatuhan pasar modal? Oh. Kalau 19 apa eh, kalau 2008 kemarin juga krisis besar di Amerika itu juga kejatuhan saham eh, subprime mortgage. Subprime mortgage itu saham-saham properti ya, saham-saham pada jatuh. Pasti akan menimbulkan ledakan krisis ekonomi. Kalau 9798 itu falas ya, falas bukan bursa saham. Tapi bursa-bursa itu menimbulkan malapetaka. Gitu ya. Siap, siap, siap. Ada lagi bapak-bapak atau teman-teman semua yang ingin mau ditanyakan terkait dengan jual beli saham? Untuk lebih jelasnya, untuk jual beli apakah ada saham yang syari atau pasar saham syariah? Insya Allah pekan depan jangan dilewatkan, akan dibahas dengan detail oleh guru kita Ustadz Dwi Condro. Silahkan, masih adakah? Karena pembahasan pagi ini termasuk yang paling singkat, Tat. Ini materinya dibanding yang kemarin-kemarin, Tat. Ya, karena basicnya kan hukum PT. Dan hukum PT sudah bahas, jadi Udah singkat dibahas, Tat. jelas. Alhamdulillah. Kalau memang udah nggak ada ya cukup dulu, Bapak. Siap. Bagaimana deh? Ini untuk saham syariah, insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita di pekan depan. Jadi jangan lewatkan agar kita itu benar-benar tercerahkan, benar-benar paham tentang saham ini dan tidak apa? Tidak apa namanya terganggu dengan saham-saham yang sebenarnya dia haram tapi ternyata brandingnya itu syariah. Apakah dana reksa termasuk jual beli saham, Tat? Iya, dana reksa itu termasuk perusahaan fund manager ya. Fund manager itu perusahaan yang tugasnya itu mengelola saham-saham, baik bagi jual maupun bagi pembeli. Jadi kalau kita punya dana, nggak bisa main saham, itu bisa ke perusahaan dana reksa ya.
Dana reksa untuk apa? Untuk dipecah-pecah duit kita itu ke berbagai saham gitu loh. Supaya aman. Jadi jangan kita itu fokus kepada satu saham saja. Nanti kalau jatuh ya duit kita bisa habis. Kalau kita punya uang misalnya 10 miliar, coba bagi-bagi kepada beberapa perusahaan yang kira-kira menguntungkan. Ya, karena main judi ya, mungkin ada perusahaan yang untung, ada yang rugi. Nah, kalau dipecah-pecah gitu kan aman. Nah, siapa yang bisa mengelola duit kita, memecah-mecah kepada berbagai saham? Nah, itu perusahaan fund manager tadi. Kalau Dana Raksa itu nama perusahaannya. Kayak perusahaan pialang gitu tadi ya? Kalau fund manager kalau di Indonesia kan itu reksadana. Oh, ya siap 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 siap. Kalau pialang itu kan individu. Oh, Fund manager itu ya bentuk PT perusahaan yang dia menerima berbagai dana untuk dimainkan di bursa saham gitu loh. siap. Gitu. Ini ada yang bertanya, Tat, untuk sukuk bagaimana, Tat? Sukuk nanti ada pembahasan sendiri ya, jangan khawatir. Ya, Sukuk itu sebenarnya obligasi, tapi disyariah. Obligasi syariah bahasa Arabnya sukuk. Itu ya. siap, Tat. Kalau nanti ada pembahasan sendiri. Bentar, kita tunggu 4 menit lagi, Tat. Apakah ada teman-teman yang masih penasaran terkait dengan saham ini agar benar-benar jelas? Tat, kalau menurut Ustadz sendiri, Tat, sebagai salah satu pakar ekonomi, Tat, untuk kedepannya, Tat, Indonesia ini sendiri tuh seperti apa, Tat, untuk perkembangan saham, baik itu besok kaitannya dengan ekonomi syariahnya yang berkaitan dengan saham syariah, bisnis syariah. Apakah perkembangannya itu atau kiat-kiat apa nih bagi para pengusaha muslim itu untuk bisa bertahan, Tat? Iya, kalau kita bicara syariah itu memang ada dua dua jalur ya, dua jalur. Ada yang syariahnya itu ikut relnya kapitalis. Jadi istilah saya itu adalah kapitalis yang disyariahkan. Atau kita ikut relnya yang syariah yang sistemik ya. Syariah yang sesungguhnya. Jadi ada syariah yang itu merupakan pensyariahkan kapitalis, ada yang syariah yang sistemik. Jadi kalau sekarang mainnya mau syariah yang dari kapitalis, berarti kan mainnya itu perbankan ya kita main di bank syariah, kalau pasar modal ya kita main di pasar modal syariah, nanti ada saham syariah, ada obligasi syariah, nanti ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada koperasi syariah. Nah itu sebenarnya relnya rel kapitalis yang syariah. Itu sudah banyak kita bahas dalam buku-buku saya, khusus untuk bank syariah memang sudah ada pembahasan rekonstruksi bank syariah itu buku saya gitu. Intinya apa? Sebenarnya mensyariahkan kapitalis itu tidak bisa. Itu istilah dalam buku saya seperti menjilbabi babi gitu. Jadi Masya Allah. dikasih jilbab, apakah kemudian disembelih kemudian halal dimakan? Jadi Dalam itu, Tat. kapitalis Sindirannya dalam itu, Tat. selama umat Islam nggak mau kembali ke syariah yang sistemik, ya kita tetap akan jadi subordinatnya atau anak haramnya kapitalis. Siap, Bang siap. Setia itu sudah 30 tahun lebih loh. Tapi dia tidak pernah pangsa pasarnya, o- omsetnya tidak pernah melampaui 5% lah di Indonesia. Enggak. Dana pihak ketiga yang masuk bank itu sekitar 8.000 triliun. Yang masuk bank syariah itu paling 500 triliun. Itu berapa persen coba? Nggak ada 10%. Ya, eh, bertengger 5%. Sudah 30 lah, nggak bergerak itu. Karena hanya subordinat. Itu mending kalau halal, masih ada haram-haramnya itu loh mas. Udah dikit haram lagi, Tat, ya. Dikit haram nih. Kasihan, namanya juga anak haram nih. Insya Allah. Gitu ya. Allah. Tat, karena pertanyaannya ini kaitannya dengan pembahasan pekan depan, Tat, maka akan saya cukupkan, Tat.
untuk kajian kita pekan hari ini. Sekali lagi untuk para peserta kajian, saya ingatkan untuk pekan depan Ustadz kita, guru kita Ustadz Dwi Condro akan menyampaikan tentang apakah ada saham-saham syariah, apakah ada PT-PT syariah, sehingga wacana kita tentang pasar saham syariah itu akan terbuka. Silahkan tetap bersama kami dalam kajian setiap pekan. Di kajian pekan, kalau untuk pekan depan itu 213. Tat, karena memang pertanyaannya sudah dicukupkan, kami tutup Tat kajian Jumat pagi hari ini. Apakah ada closing statement Tat sebelum ditutup? Cukup ya. Terima kasih karena guru kita sudah mencukupkan. Mari kita tutup kajian kita di pekan Jumat hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, kekhilafan itu dari kefakiran dan kebodohan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.